Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan Juru Selamat kami. Di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kami alami dan rasakan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami hendak mempersiapkan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan memberkati, sehingga semua kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavo Sukacita, kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat 8 dengan perikop pembacaan keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang ke-8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita di hari ini, kehidupan manusia di akhir zaman. Tema kita, kehidupan manusia di akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius lebih bersifat pribadi. Sebagai bapak rohani, Paulus mengharapkan dan mendoakan Timotius anaknya menjadi seorang prajurit yang baik bagi Kristus dan belajar menanggung penderitaan. Paulus mengingatkan situasi yang terjadi dalam jemaat, bahwa ada pengikut Tuhan yang terperangkap atau yang terjebak dengan kuasa atau tipu muslihat iblis, dan Timotius hendak menjauhkan diri dari situ. Sebaliknya, Timotius terus memberitakan firman Tuhan. Bahkan jika karena pemberitaan firman Timotius tidak diuntunkan, ia tetap memberitakan firman. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang keadaan akhir zaman. Keadaan manusia akhir zaman adalah manusia yang mencintai diri sendiri dan bukan mencintai. Itu akan terlihat lewat hidup mereka menentang kebenaran, seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus lewat bagian firman Tuhan kita saat ini. Kalau kita lihat dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 atau sampai pada ayat yang ke-9, di mana Rasul Paulus katakan bahwa manusia yang menentang kebenaran itu, mereka mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, suka memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menekan diri, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak pikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Tuhan. Hidup seperti ini sama seperti Yanes dan Yambres pada ayat 8 dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Yanes dan Yambres ini adalah ahli sihir dari Mesir yang menantang Musa. Kita bisa baca pada Keluaran pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat 8 dikatakan, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, haruslah kau katakan kepada Harun, ambil dan lemparkan tongkatmu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi
menghadap Firaun, lalu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, dan tongkat itu pun menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang berilmu dan ahli sihir, ahli ilmu gaib Mesir itu pun dengan ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Firaun berkeras hati sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jelas sekali apa yang telah disampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini, secara khusus pada ayat yang ke-8 dan juga pada Keluaran pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Manusia yang memiliki perilaku seperti ini secara terang-terangan menentang kebenaran firman Tuhan. Sudah tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi sebaliknya menentang lewat sikap dan tindakan atau juga melalui kehidupan. Sehingga jelas dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, secara lahiriah mereka beribadah, tetapi kelakuan mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, marilah kita semua bercermin pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menggerakkan kita, membaharui diri kita. Baiklah kita masing-masing menyelidiki diri kita masing-masing. Apakah didapati dalam diri kita ada sifat-sifat atau sikap yang disebut lewat bagian firman Tuhan yang secara khusus dikatakan oleh Rasul Paulus? Apakah ada dalam diri kita? Sesungguhnya jikalau ada, mari biarlah firman Tuhan mengubah hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mencintai diri sendiri, atau hamba uang, atau sombong, atau mengikuti hawa nafsu dan lain-lain sebagainya. Marilah Bapak Ibu dan saya, kita siapkan diri kita sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh mengikuti Yesus di tengah-tengah tantangan hidup di dunia ini. Marilah kita memiliki iman yang sungguh di dalam Yesus Kristus, supaya ketika kita memiliki iman yang sungguh, saya percaya bahwa kita tidak menjadi orang-orang yang cepat terpengaruh seperti yang telah disampaikan oleh bagian firman Tuhan yang dikuasai oleh iblis sehingga memiliki sikap keserakaan atau kesombongan, suka fitnah dan lain sebagainya. Ini pekerjaan iblis. Tetapi ketika firman Tuhan limpah dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan. Mari kita terus bersungguh-sungguh mencari Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita ada pada minggu Advent yang pertama. Maka selamatlah memasuki minggu Advent yang pertama dan mempersiapkan diri untuk ada dalam masa-masa penantian. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kami, sehingga kami mampu menerima, merenungkan dan memberlakukan kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Roh Kudus menuntun kami supaya kami mampu memahami keadaan situasi kami hari ini, sehingga kami tidak terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kami, tetapi kami memiliki iman yang sungguh hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Biarlah masa-masa perayaan Adventus ini kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik untuk ada dan merenungkan kasih dan kebesaran Tuhan di sepanjang hidup kami, teristimewa di minggu-minggu Advent ini. Kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klava Sukacita, Tuhan memberkati kami sehingga kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.